Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Rahayu Murti dari SDN Bojong Menteng 5 Kota Bekasi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Fasilitator saya Bapak Tantan Sutandi Nugraha dan pengajar praktik saya Bapak Asep Irfan Rifai. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, bisa menuntun murid sesuai kodratnya, memahami karakter murid, dan memahami tujuan pengajaran, agar anak-anak memiliki budi pekerti yang luhur dan memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Masih ingat kan semboyan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, 2, Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo bermakna di depan seorang pendidik harus memberi teladan. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Sedangkan Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Pendidikan yang berpihak pada murid yaitu memberikan kemerdekaan dalam belajar. Guru berpikir kreatif dan inovatif serta dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Pendidikan yang berpihak pada murid dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya melalui kegiatan pramuka. Kemudian karate, futsal, pencaksilat, dan qosidah atau semacamnya marawis maupun hadroh. Selain itu, kegiatan literasi juga merupakan salah satu cara pendidikan yang berpihak pada murid yang dapat dilakukan melalui pojok literasi agar anak gemar membaca. Lalu anak-anak pun dapat membuat mading, kemudian berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, menanggapi pendapat teman, kemudian membuat laporan dan menyampaikannya. Pendidikan yang berpihak pada murid dilakukan juga melalui kegiatan pembelajaran bervariasi yang kontekstual, baik dalam media pembelajaran maupun metodenya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, maupun kebutuhan siswa. Nah, kegiatan pembelajaran bervariasi ini dapat dilaksanakan misalnya melalui kegiatan praktik langsung, kemudian dengan pembelajaran di luar kelas agar anak tidak bosan bertemu dengan 4 dinding, kemudian dapat melakukan pengamatan, dan anak-anak pun kita biasakan belajar dengan memanfaatkan teknologi. Kegiatan pembiasaan pun dilaksanakan, misalnya dengan kegiatan rutin setiap hari Senin, yakni upacara bendera, kemudian berbaris dulu sebelum masuk kelas, sholat berjamaah, kemudian sarapan bersama, menjaga kebersihan, misalnya melalui piket kelas. Pembiasaan lainnya yaitu dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Anak-anak juga diajarkan untuk menghargai keberagaman baik suku, budaya, bahasa, dan agama sehingga tercapai kerukunan. Dan anak-anak pun dibiasakan untuk melaksanakan senam agar sehat jiwa dan raganya.
Namun semua itu masih ada tantangannya dalam melaksanakan. Misalnya, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam budaya membaca. Kemudian kemampuan guru juga belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, serta kurangnya perhatian orang tua terhadap program sekolah. Solusinya adalah yang pertama, mengembangkan dan memanfaatkan pojok literasi di kelas lebih maksimal sehingga anak semakin gemar membaca. Kemudian menggunakan model pembelajaran yang bervariatif agar murid nyaman dan antusias dalam proses pembelajaran serta penuh semangat. Kemudian, guru juga dapat mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop agar dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Guru juga harus selalu memberi contoh atau teladan yang baik kepada murid. Dan agar program sekolah dapat berjalan lancar, maka perlu sebelumnya diadakan musyawarah dengan orang tua wali murid mengenai program-program sekolah yang dilaksanakan di sekolah. Akhir kata, marilah kita menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Keluarga, sekolah, dan masyarakat atau yang dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan perlu bekerja sama agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.